Wabarakatuh, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat datang di acara terbaru yang saya buat, di acara obrolan bareng mahasiswa. Di episode pertama ini saya didampingi oleh Mas Alif di sebelah kanan saya, dan ada Mas Adi di sebelah kiri saya. Mas Alif, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Berapa lama perjalanan untuk sampai ke sini? Ya sekitar 30 menit lah. 30 menit dari rumah ya, lumayan jauh ya. Adi, bagaimana kabarnya nih? Kalau kabar saya alhamdulillah lumayan baik meskipun sedikit sakit. Sakit, semoga cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih. Pada kali ini saya ingin membahas tentang rutinitas selama pandemi ini. Kesehariannya tuh bagaimana? Oke, langsung saja kita tanyakan dulu pertama-tama dari Mas Alif dulu deh ya. Mas Alif nih, bagaimana nih sebelum pandemi, rutinitasnya seperti apa nih? Prioritas saya sebelum pandemi sih ya bangun pagi, habis bangun mandi, terus berangkat ngampus. Habis berangkat ngampus ya bersosialisasi di kampus, dan habis kelar ngampus nongkrong dan baru pulang. Gitu sih. Seperti mahasiswa pada umumnya ya. Kalau Mas Adi, seperti apa nih? Kalau saya biasanya kalau habis sholat subuh pagi-pagi saya tidur lagi dan bangun-bangun tuh sekitar jam 9 atau jam 10 untuk persiapan untuk ke kampus. Karena ada kelasnya tuh sekitar jam 10-an atau jam-jam segitulah pokoknya. Terus kelar ngampus baru kita nongkrong-nongkrong dan sekalian ngebahas tugas yang baru tadi diomongin di kelas. Ini contoh mahasiswa teladan ya. Terus bagaimana setelah adanya pandemi ini? Banyak perbedaannya nggak sih? Banyak sih. Coba contohnya dari Mas Alif dulu deh. Ya perbedaannya dan perbedaan dari sebelum sama saat COVID sih banyak ya yang berubah. Contohnya ya dari kuliah aja, yang tadinya bangun mandi terus berangkat ngampus jadi bangun absen. Iya, absen terus ngikutin mata kuliah, baru rutinitas yang lain. Gitu dong ya. Iya. Coba kalau Adi seperti apa nih? Sepertinya menarik kalau Mas Adi nih. Kalau saya sih biasanya selama adanya COVID ini saya menjadi lebih rajin karena setiap habis sholat subuh jadi gak tidur lagi gitu loh. Jadi langsung olahraga untuk menjaga imun kita kan juga baik kan, berjemur pagi gitu. Setelah berjemur pagi itu juga habis itu absen dulu di kelas dan mengikuti mata kuliah yang ada kan, karena kita belajar online, apa sudah online. Jadi kita mengikuti mata kuliahnya online juga lewat HP. Sangat bagus ya, sangat bagus untuk dicontoh ini. Terus kalau saya sering-sering lihat nih di IG Mas Alif ini sering mengikuti kegiatan Karang Taruna di sekitar rumah Mas Alif ya. Terus Iya. kalau ada pandemi ini bagaimana nih? Ya jadi kalau misalkan ada kegiatan yang emang tadinya direncanain sebelum adanya COVID, ya sebenarnya bisa aja terjalan. Pas adanya COVID jadi ya tertunda. Jadi nggak berjalan, Iya. belum menemukan Iya. solusi bagaimana tetap bisa berjalan. Iya. Kalau Mas Adi, saya lihat di IG-nya tuh sangat suka mendaki gunung, jalan-jalan, traveling ya. Ya kalau gitu ya sekalian betul sekali. Terus ini ada pandemi, masih bisa disalurkan nggak itu? Kalau saat pandemi gini kan emang kondisinya kan lagi sangat amat menyusahkan orang lain ya. Jadi karena adanya begitu dan di mana-mana juga ada lockdown. Ya semua daerah hampir rata-rata di lockdown semua oleh pemerintah. Dan kita juga, saya dan teman-teman juga jarang jadi nggak bisa untuk traveling, naik gunung lagi. Dan mungkin kita skip dulu untuk beberapa bulan ini, beberapa bulan ke depan sampai kondisinya benar-benar baik, baru mulai traveling lagi dan lain-lain. Terus kan tidak bisa dilakukan tuh, ada hobi gantinya nggak tuh? Hobinya paling saya ngaji olahraga aja. Olahraga aja. Mungkin nanti buat yang pengen tahu olahraga Mas Adi bisa dilihat. Cek Instagram ya. Ya, bisa. Terus kalau saya boleh tahu nih, perasaan mungkin ada sedikit keluh kesah saat pandemi ini, mungkin ada beberapa masalah kan sangat sulit ya. Coba dari Mas Adi dulu deh kali ini ya. Kalau menurut saya keluh kesahnya sih pertama soal mata kuliah dan materi yang kita terima tuh menjadi kayak sulit untuk dipahami, karena kan kalau belajar online kan serba susah, bukan serba susah sih,
ya sulit dicerna aja gitu. karena Nah, tidak ketemu langsung. nah betul sekali, karena kan kita mau nanya langsung juga kan nggak bisa karena online gitu. Online juga. Iya betul sekali. Ya seperti itu. Kalau Mas Alif nih seperti apa nih? Kalau saya sih hampir sama kayak Adi ya, ke apa yang pemahaman dan kuliah online-nya juga, karena kita beda ketika kita online secara virtual belajar mata kuliah sama belajar mata kuliah secara langsung gitu kan, pemahamannya juga beda, apa yang kita tangkap juga beda kan. Terus ya kalau kosannya juga contohnya kayak misalkan anak-anak yang nggak punya kuota jadi susah kan, yang tadinya ke kampus tinggal dengerin dosen ngebahas modul ya kan. Iya, gitu aja. Jadi paling mungkin kendalanya meskipun tidak keluar ongkos tapi banyak kuota yang keluar ya. Nah iya. Terus opini dari kalian tentang adanya COVID bagaimana nih? Coba dari Mas Adi lagi dulu deh. Kalau dari saya sih menurut ada COVID ini, jadi tuh kita merasa lebih susah gitu lah ya untuk menjalani hidup, karena kan apa-apa serba mahal, apa-apa serba susah, dan kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kalau tidak penting-penting banget kan. Nah selain itu kan juga banyak pekerja-pekerja yang pada di PHK dari kantornya, dari pekerjaannya dan lain-lain. Selain itu kan juga apalagi kan ada para driver ojol yang sulit mendapatkan penumpang karena kan saat ada pandemi ini kan takut tertular virus dan lain-lain. Itu sangat susah ya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk kelanjutannya. Coba kalau Mas Alif opininya seperti apa? Kalau saya sih ya opini tentang COVID ini ya semua dunia bahkan yang mengalami ini, dan juga emang banyak pro dan kontranya juga nih si COVID ini, ya terutama ya di masalah ekonomi kan, yang tadinya orang setiap hari bisa kerja untuk cari uang kan buat orang yang di rumah, sekarang malah yang tadinya ada ada PHK dan pembatasan sosial yang lainnya juga orang sulit untuk mencari uang untuk mencari nafkah. Gitu aja sih. Ya itu dia opini dari Mas Alif dan Mas Adi. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan itu, jangan jadikan pandemi ini untuk alasan malas belajar, dan tetap melakukan olahraga supaya imun tetap kuat, dan selalu mengkonsumsi vitamin-vitamin dan sayur-sayuran. Dan jika ada keperluan di luar, tetap ikuti protokol dari pemerintah, selalu pakai masker dan jangan lupa hand sanitizer juga. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.